Rasulullah, mari kita menghadang di bandar saja ya Rasulullah. Maka akhirnya Rasulullah jelaskan, janganlah sekali-kali kalian membatalkan sesuatu yang telah menjadi keputusan. Akhirnya bergeraklah Rasulullah bersama para sahabatnya dengan sejumlah 700 orang saja. Di tengah perjalanan, setelah dicek keberadaan para tentera kaum muslimin, rupanya ada 1000. Rupa-rupanya yang 300 ini adalah kelompok munafikin yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Para hamba Allah yang mulia, sejenak saya potong dulu. Di depan inilah yang dinamakannya Jabal Uhud, bentuk yang kali pertama datang. Dan akan saya tunjuk kepada yang tidur. Di depan inilah yang dinamakannya Jabal Uhud. Itulah yang Rasulullah sebut, ini adalah bukit, aku suka padanya dan ia suka padaku. Para hamba Allah yang dimuliakan Allah yang saya hormati, jadi kelompok munafikin, ia adalah kumpulan kelompok munafikin ini adalah 300. Kemudian diminta untuk masuk Islam ataupun keluar daripada kumpulan. Akhirnya mereka ini lebih memilih keluar daripada kumpulan. Tetaplah jumlah kaum muslimin berjumlah 700 melawan 3000. Setibanya Rasulullah SAW di dekat depan bukit Uhud, Rasulullah menugaskan 50 pemanah. Sebagai ketuanya adalah Abdullah bin Jahsi. Rasulullah berpesan kepada mereka, kalian jangan turun dari bukit ini. Sekalipun kaum muslimin macam manapun, dicabik-cabik oleh musuh macam manapun, kalian jangan turun dari bukit ini. Maka akhirnya berlakulah peperangan. Yang awalnya kaum muslimin ini menang. Selama pemanah ini menetap di atas bukit pemanah, kaum muslimin menang. Namun selepas itu turunlah 40 pemanah, masing-masing ambil harta benda yang ditinggalkan oleh orang-orang kufar Quraisy di dekat bukit pemanah. Yang mana para kaum muslimin 40 ini turun, datanglah kumpulan Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abi Jahal yang mengelilingi bukit pemanah dan menyerangnya kaum muslimin daripada arah belakang, sehingga kaum muslimin tadi kecurian daripada belakang. Maka akhirnya terbalik, kemenangan menjadi kekalahan. Di masa kekalahan kaum muslimin pada masa itu, syahidlah dari seorang syuhada yang dinamakannya Sayyidus Syuhada, yaitu Sayyidina Hamzah radhiyallahu. Sayyidina Hamzah ini dibelah dadanya dan diambilnya hati Sayyidina Hamzah, dimamah oleh seorang perempuan yang dinamakannya Hindun. Hindun memamah hati Sayyidina Hamzah. Apa pasal Hindun ini memamah hati Sayyidina Hamzah? Pasal Hindun ini sangat geram sekali kepada Sayyidina Hamzah. Pasal Sayyidina Hamzah dapat bunuh Abu Jahal di masa peperangan Badar. Oke, muslimin muslimah, yang kali pertama, yang mana nampak di bukit kecil itu sebelah kiri, itu adalah bukit pemanah. Nampak bukit kecil rendah, itu bukit pemanah. Sedangkan yang di depan, yang melintang besar ini sepanjang 7 kilometer, itu dinamakannya Jabal Uhud. Bukit inilah yang akan Allah masukkan kepada surga. Adalah
perkuburan para syuhada Uhud. Yang digambarkannya yang ini adalah Jabal Uhud atau Bukit Uhud. Nah, ini Bukit Uhud. Kemudian tentera kaum muslimin, kaum kufar Quraisy datangnya daripada arah sana. Ini tandakan merah ini. Dia kalau orang ini biasanya bagi maklum, bagi ceramah kepada jemaahnya. Jemaah tentera kaum kufar Quraisy itu datang daripada sana, kata. Itu bukan. Nah, sejarah mencatat bahwasanya datangnya tentera kaum kufar Quraisy itu dari arah kiblat, kemudian mereka membelakangi kiblat, kemudian yang kaum muslimin menghadap kepada kiblat. Itu yang benar. Digambarkannya macam ini. Jadi dia datangnya daripada arah sana, bukan dari sini. Ya. Ini kan kucu Jabal Uhud ceritanya. Jadi dia dari arah sana. Sementara ini bukit, ini jabal, ini bukit ini Jabal Sila. Jabal Sila itu berada di sebelah sana. Tak, nanti kita pergi ke Bukit Sila. Nah, jadi hamba Allah yang mulia, tentera kaum muslimin di sekitar sini, di area tentera kaum muslimin, dipanahlah oleh pemanah yang ada di atas bukit pemanah sana. Ini yang digambarkan di sini, disinilah bukit pemanah. Nah, pemanah turun ke arah sana. Datanglah kumpulan Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abi Jahal yang mengelilingi bukit pemanah dan menyerang dari arah belakang kaum muslimin. Para hamba Allah tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, 700 kaum muslimin bergerak dari kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Madinah menuju kepada Jabal Uhud. Berlakunya peperangan Uhud ini bukan di atas bukit Uhud, melainkan di bawah atau di depan bukit Uhud. Tamu Allah yang dimuliakan Allah yang saya hormati. Jadi sebelum nyampai ke peperangan Uhud, sebelum Jabal Uhud ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di sekitar sini. Di sekitar sini dinamakannya, ada satu masjid dinamakannya Masjid Dira. Masjid Dira itu maknanya Dira ini perisai. Ya. Yang untuk nangkis pedang itu. Ya, perisai. Disitulah dinamakannya masjid, dinamakan Masjid Perisai, Masjid Dira. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngecek keberadaan kaum muslimin, ternyata 1000. Akhirnya diminta oleh Rasulullah yang 300 itu masuk Islam dulu atau keluar dari kumpulan. Akhirnya mereka lebih memilih keluar daripada kumpulan. Yang mana para hamba Allah yang mulia, pada masa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di tempat yang dinamakan Masjid Dira itu, salat asar, maghrib, isya. Besok harinya subuh, salat subuh juga di tempat itu. Kemudian besok paginya Rasulullah melanjutkan perjalanannya menuju Jabal Uhud. Para hamba Allah tamu Rasulullah yang mulia, jadi akhirnya pemanah itu yang ditugaskan oleh Rasulullah di Jabal Rumat, bukit pemanah di sana itu. Ya. Disebut Jabal Rumat dan disebut lagi Jabal Ainain, dua siaga dan tempat dua penjagaan. Dua tentera kaum muslim pemanah ditugaskan oleh Rasulullah di tempat itu. Dengan hal ini hamba Allah yang mulia, sahabat dan jemaah saya dulu, saya kerja dengan masing-masing. Baik, para hamba Allah yang mulia, dengan hal ini
Juga di tempat yang tadi itu, di sekitar tempat ini ada juga masjid namanya Masjid Mustarah. Sebaliknya dari peperangan Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti juga di sekitar tempat ini, di tempat itu yang tadi saya jelaskan, dinamakan Masjid Mustarah, Masjid Rehat, dinamakan Masjid Bani Harithah. Para hamba Allah yang dimuliakan Allah yang saya hormati, kita pergi ke sana dan lagi kita bagi salam kepada para syuhada Uhud, mengharap ridha Allah, mengharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya ini ada menara masjid tu nampak bukit kecil, bukan yang belakang panjang tu. Yang belakang panjang itu yang saya sebut tadi Bukit R. Ini di depan ini ada bukit kecil, bukit tu. Ada bukit lagi sebelah sini kan? Di belakang pepohonan itulah, dari sini itulah Bukit Silak atau Jabal Silak. Ya, menara. Sementara menara masjid ini adalah menara Masjid Mustarah, Masjid Rehat. Jadi setelah Rasulullah rehat, sebaliknya balik daripada peperangan Uhud. Jadi bukannya datang daripada arah sana. Allahnya saya hormati, di pagi hari ini kita semua telah berdiri di dekat para syuhada Uhud. Tak ada tujuan, hanya kita semua mengharap ridha Allah semata, mengharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal kita hidup akan pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang dituju hanya cuma ridha Allah semata. Kita tak dapat masuk surga tanpa ada ridha Allah. Kita tak boleh masuk surga tanpa syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan hal ini kita berdiri di tempat yang sangat mubarakah ini, tak ada lain hanya cuma ya Allah mengharap ridhonya, mengharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping kita mengenang sejarah peristiwa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada sahabatnya ketika di masa peperangan Uhud dan juga di masa peperangan-peperangan yang lain. Maka dengan hal ini, dengan khusyuk hati kita pagi hari ini, semoga kita mendapat ridhonya, mendapat ridha Allah, mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sementara tanah yang kita pijak pagi hari ini adalah tanah surga Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita semoga kita dapat memijak balik ketika tempat ini ditempatkan di surga. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Yang ini saya ulang lagi tunjuk balik, sepanjang 7 km adalah Jabal Uhud. Bukit ini yang akan Allah masukkan kepada surga sekalian tanah yang kita pijak pagi hari ini. Tidak tersangka, sama sekali tidak terduga bahwasanya kita pagi hari ini di jam ini kita berdiri bersama-sama memohon kepada Allah. Kita berdiri munajatkan diri kita, salam kepada para syuhada Uhud insyaallah. Dan alhamdulillah, itulah karunia Allah yang Allah bagikan kepada kita di kesempatan pagi hari ini. Syukurlah yang sedalam-dalamnya dengan hal kesempatan yang Allah bagi kepada kita. Patutlah kita banyak mensyukuri nikmat yang Allah telah bagikan kepada kita pagi hari ini. Alhamdulillah. Para tuan dan puan yang dimuliakan Allah yang saya hormati, sungguh terharu kita pagi hari ini berdiri bersama di tempat ini disebabkan cintanya Rasulullah kepada kita semua.
Rasulullah, pasal Rasulullah cinta kepada kita, Rasulullah suka kepada kita, maka kita ada sambungan batin yang sangat rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kerinduan kita kepada Rasulullah, kita munajat minta di Malaysia, minta kepada Allah, menangis pukul 1 malam, menangis mata ara baital haram wa bi'r zamzam wal maqam wa dakhulu min babis salam pada kalimal matlab. Ya Allah, bila kami disampaikannya kepada tanah haram dan sumur air Zamzam, masukkanlah kami ya Allah di pintu babu salam, dan masukkanlah kami ya Allah di pintu babu salam. Fadkhul min babis salam fatakal ni'mal matlabu. Ya Allah, itulah nikmat yang kami tunggu-tunggu dan itulah nikmat yang kami minta. Alhamdulillah, sudah sekian hari Allah terlebih dahulu panggil kepada kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyejukkan hati kita, untuk mengasah hati kita, sehingga kita mengasahnya kelak dengan selawat kepada Rasulullah dengan ucapan assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah, assalatu wassalamu alayka ya Habiballah, assalatu wassalamu alayka ya Nurullah, assalatu wassalamu alayka ya Safwatullah. Alhamdulillah, telah kita bacakan di dekat maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejuk rasa hati kita masuk kepada raudhah. Indah rasanya kita masuk ke dalam raudhah semalam atau tadi malam. Hamba Allah yang dimuliakan Allah yang saya hormati, jadi syukurlah yang sedalam-dalamnya kita pagi hari ini diberdirikan oleh Allah, sehingga tadi saya pun sendiri kalau tengok panasnya terik matahari semacam ni, rasa tak larat nak turun, nak rasakan panasnya tu tak jadi nak turun. Kalaulah ada pandangan, okeylah, okey saja kalau sekiranya ada orang tak bagi turun. Tapi apa, kita oleh Allah digerakkan hati kita turun semuanya, berdiri di tempat ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Para tamu Allah yang dimuliakan Allah yang saya hormati. Jadi di pagi hari ini insya-Allah kita sama-sama bagi salam kepada para syuhada Uhud, mengharap ridanya, mengharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita renung sekejap, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat, datang kepada Rasulullah, ya Rasul, kalaulah sekiranya engkau enakkan harta, maka bukit Uhud akan aku jadikan sebagai emas. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak nak bukit Uhud dijadikan sebagai emas. Jadi macam mana jadinya umat kalaulah bukit Uhud dijadikan sebagai emas? Mestinya kita datang daripada Indonesia atau datang dari seluruh penjuru dunia datang kemari, hanya cuma disibukkan bawa karung yang lebih besar dan yang lebih besar dan yang lebih besar lagi, pasal nak bawa bukit Uhud, nak bawa batu Uhud, pasal dia emas. Maka insyaallah umat akan seluruhnya akan sesat. Tak hanya disibukkan dengan ibadah kepada Allah, melainkan sibuk dengan harta benda dan lain sebagainya. Para hamba Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, yang mana alhamdulillah di pagi hari ini harta benda yang kita miliki itulah yang telah menyelamatkan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki tadi, harta yang telah disisihkan ataupun dibagikan kepada syarikat, memang itulah harta yang membawa kita ke jalan Allah, yang membawa kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang patutnya kita banyak mensyukuri. Kita memang tak perasa ada duit di rumah sekian ribu, belum tentu itu duit kita. Oh, ada banyak harta emas dan lain sebagainya, itu banyak di rumah, belum tentu itu hak kita. Hanya itu adalah titipan daripada Allah Subhanahu wa taala yang sepatutnya kita syukurin. Oh, alam, jangan cakap sembarang, saya orang kaya. Ampun maaf. Ampun maaf, memang kadang duit itu meninggikan kita. Seolah-olah kita kadang pasal kita banyak duit, beli ambil je. Jangan. Di sana para hamba Allah yang mulia, kalaulah kita tak syukurin, kalaulah kita tak pandai
memandunya, dia akan membahayakan kepada kita semua. Yang tak membahayakan kepada kita semua apa jalan? Iaitu harta yang kita miliki telah kita bagikan zakat, kemudian kita dibayarkan kepada syarikat, disisihkan di jalan Allah, dibagikan kepada masjid, madrasah dan lain sebagainya, disedekahkan kepada anak atau fakir miskin. Itu hak kita. Sekaya apapun kita miliki, sekalipun kita punya emas semacam Bukit Uhud, belum tentu itu hak kita, belum tentu itu punya kita, melainkan itu amanah daripada Allah Subhanahu wa taala yang sepatutnya kita syukurin, dan kitalah yang bawa pemandunya. Jadi suatu saat jumpa dengan polis akan dipertanyakan kita, yang pemandu tadi. Siapa pemandunya? Ya kita. Polis itu yang terbesar, polis nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para hamba Allah tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nampaknya macam tak selesai-selesai alam ni cakap. Penatlah lutut, penatlah semuanya, dah mata bergegar dah. Selesaikanlah jalan, cepatlah, panas dulu dah. Cukup. Atau lanjut. Para hamba Allah tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasal itulah saya mengingatkan saya sendiri dan juga kepada para tuan-tuan dan puan-puan semuanya, bahwasanya kita pulang, kita ingat kita pulang ke hadapan Allah nantinya. Mari kita ingat pekan bersama. Kita pulang, saya tengok dan kita tengok saudara kita yang balik mendahului kita, satu pun tak ada bawa kambing ke dalam, tak ada bawa emas ke dalam, dan tak ada apa-apa yang dibawa oleh mereka keluarga kita yang pulang terlebih dahulu, melainkan 3 perkara: sedekahun jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak yang saleh dan telah mendoakan kita. Itu yang dibawa kita, itu hak kita. Yang lain-lain apa ji? Itu Allah alam. Entah itu yang lain-lain itu akan membahayakan kepada kita, akan berat pertanyaan kepada kita di dalam kubur, akan berat pertanyaan kita tanggung jawab nanti kelak di masa di akhirat sana. Para hamba Allah yang mulia, sungguh sangat jauh perjalanan kita. Kalau nak alam baca memang panjang. Perjalanan kita para tuan-tuan dan puan-puan semuanya, yang sudah kita alami ini dah 2 dah. Alam rahim ibu kita sekarang alam dunia, bukan alam saya. Alam dunia, alam yang di dunia ini dah kita 2 lalui. Alam rahim ibu kita luasnya seluas ini juga, dan alam dunia seluas ini juga perasa kita, dan yang selanjutnya adalah alam barzah. Alam barzah ini juga luas juga semacam ini juga. Kemudian hamba Allah tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk nak pergi ke alam yang selanjutnya tadi, alam yang ketiga tadi, sungguh sangat susah. Susahnya apa ji? Nak jumpakan kepada pintu yang sangat satu sakit itu. Pintu apa tu ji? Adalah sakaratul maut. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sungguh sangat masih jauh perjalanan kita, masih jumpa dengan sakaratul maut. Maka dengan hal ini para tuan-tuan dan puan-puan semuanya, sunnah kita berdoa. Doa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan wa ziyadatan wa barakatan fir rizqi wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afa indal hisab. Sana itu minta hawin alaina ya Allah fi syakaratil maut, ringankan buat kami ya Allah syakaratul maut. Sungguh sangat pedih, sungguh sangat sakit sekali dengan hal adanya jumpa kepada sakaratul maut. Semua pasti akan jumpa. Semua pasti akan jumpa kepada sakaratul maut. Salah satu sejarah
mencatat bahwasanya yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh orang Yahudi. Di tengah-tengah kalangan Yahudi, Rasulullah diminta oleh orang Yahudi, Muhammad, kalaulah sekiranya ni hang ni Nabi, bangunkan ya orang yang mati itu. Aneh-aneh mintanya. Bangunkan orang yang meninggal, dia ambil orang di kuburan yang lama di kampung itu, tak ada siapa-siapa yang tahu kepada kuburan, kepada orang yang ada di kuburan itu. Akhirnya Rasulullah minta izin kepada Allah dan Allah memberikan izin, bangun orang yang ada di kuburan tadi. Begitu bangun, ternyata dia dari orang lelaki. Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man anta ya rajul?" Siapa engkau wahai lelaki? Maka di sana lelaki tadi menjawab, "Ya Rasulullah, saya adalah umat Nabi Musa alaihi salam." Umatnya Nabi Musa alaihi salam. Berapa ribu tahun daripada umatnya ada dari zamannya Nabi Musa kepada Nabi Muhammad. Ada yang ini mencatat 1000 tahun, bukan 1000 tahun, beribu-ribu tahun. Jadi akhirnya ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya rajul, adakah engkau mau nak dibangunkan kembali dan dihidupkan kembali di dunia ini?" Akhirnya yang lelaki tadi menangis di depan Rasulullah. "Tidak ya Rasulullah, aku tak mau ya Rasulullah." "Kenapa kau tak mau?" Itu Rasulullah tanya. "Tidak ya Rasulullah, saya takutlah terulang kembali ya Rasulullah sakitnya berpisahnya nyawa dengan badan saya. Pasal sejak zaman Nabi Musa alaihi salam hingga kini ya Rasulullah sakitnya masih terasa ya Rasulullah." Maka itulah takut, maknanya merasa bahwasanya saya menyatakan bahwasanya syakaratul maut itu pisahnya nyawa dengan badan ini memang betul-betul sakit. Jadi kalau kita pada kesempatan ini dipotong, ini besok dipotong, itu tak sakit kalau dibandingkan dengan syakaratul maut. Tapi kita jangan risau. Jangan risau, kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang di sana diminta oleh Rasulullah, "Ya Allah, kalau semacam itu sakitnya syakaratul maut, berpisahnya nyawa dengan badan ya Allah, saya tumpukan kepada saya ya Allah, jangan bagikan kepada umatku." Diminta oleh Rasulullah. Bukan dengan hal ini kita hanya berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diringankan daripada syakaratul. Amin ya rabbal. Itu saja, sudah sekian menit. Selepas itu masih panjang lagi. Lepas itu kiamat. Kiamat. Pas kiamat ni yang hidup mati. Kemudian tak tahu berapa tahun kemudian, beribu-ribu tahun kemudian, selepas kiamat itu Allah datangkan hujankan superma sehingga kita semua tumbuh dari tulang sulbi kita semua. Kalaulah perbuatan kita cantik, maka tumbuhnya kita nanti di arah mahsyar cantik. Kalau perbuatan kita di dunia ini tak cantik juga serupa, boleh serupa muka haiwan dan badan manusia. Na'udzubillah. Muslimin muslimat tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Jadi selepas itu lanjutnya, sekejap saya lanjut. Selepas itu di arah mahsyar dikumpulkan kesemuanya umat. Semua umat dikumpulkan, mula daripada Nabi Adam, umatnya Nabi Adam hingga umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan di satu tempat, itu mahsyar namanya. Masing-masing pada masa itu mencari spanduk, mencari syafaat, mencari pelindung, mencari yang teduh, peneduh, penyejuk. Yang lain susah hati, nabi-nabi yang lain susah hati, semua melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang bagi syafaat, bagi kesejukan kepada umatnya.
Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Rasulullah mula daripada zaman di dunia hingga kepada akhirat. Para hamba Allah, sesayangnya Rasulullah tak sesayang orang tua kita kepada kita, melainkan sayangnya Rasulullah di dunia sehingga kepada akhirat sana. Jadi selepas kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masing-masing pergi kepada satu tempat adalah hisab. Pada masa itu ya hisab, hitungan amal. Hitungan amal. Selepas hitungan amal, kita ambil buku catatan amal pula dibawanya. Kalau yang bagus bawa tangan kanan, yang baik adalah bawa dengan tangan kiri. Kemudian menuju kepada timbangan. Ditimbanglah kita. Jadi yang mana Allah jelaskan, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jadi barang siapa yang berat timbangannya, fa huwa fi 'ishatin radiyah, maka ia akan mendapatkan kehidupan yang sangat layak, kehidupan yang sangat harmonis, yang sangat cantik sekali. Maka dengan itu hamba Allah Ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas timbang masukkan kepada al-haud. Al-haud itu disatukannya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibagikan air minum. Yang air minum tadi tak akan, kalau minum air tersebut ia tak akan haus selamanya. Sehingga lepas itu ke tempat penyaringan. Dari tempat penyaringan ini pindah lagi ke tempat di mana nak nyebrang kepada sungai tadi. Sungai yang berisikan di atasnya adalah syurat. Yang di sana syurat ini ulama menjelaskan lebih tajam daripada pedang. Semoga kita jangan risau. Pentingnya kita di bulan Ramadan ini tidak akan ke sana kita terus. Amin ya rabbal alamin. Itulah harapan kita. Ya, kalau kita hanya cuma kita amin nanti sekarang amin, semoga memang disuruh doa sama Allah, cuma kita lakukan. Yuk kita selama kita ada di Madinah pada bulan Ramadan ini, kita bermula daripada sekarang, saya cuma sama-sama mengingatkan, perbanyaklah kita selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan untuk bekal nanti menuju bekal ke sana, sisihkan dari sebagian harta kita, dan juga kita bacalah Al-Quran, khatamlah di sini. Kalau tak 2 kali, sekali tak apa. Okey, hamba Allah tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, kita bagi salam kepada para syuhada Uhud. Di dalam ini adalah perkuburan para syuhada Uhud, sejumlah 70 orang syuhada, yang mana di dalam itu di sana ia adalah Sayyidus Syuhada Sayyidina Hamzah radhiyallahu, Abdullah bin Jahsh, Mus'ab bin Umair, yang ada 2 batu nisan itu. Jadi tak nampak semacam di kita. Kalau di kita dibagi nama Abdurrahman bin Yaakob, Siti Nurbaya, ini Siti siapa, dibagi nama. Di sini tak ada bagi nama apa-apa. Kemudian yang ini yang baginya selain daripada yang di depan itu, yang baginya ini di belakang di dalam kotak. Semua syuhada Uhud ini adalah 70 orang syuhada yang telah syahid membela agama Allah Subhanahu wa taala, syahid membela agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hasilnya daripada perjuangan mereka kitalah yang merasakannya, senangnya, sedapnya. Adalah maka dengan hal ini rasa syukur kita kepada Allah, salam kita kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dar qaumil mu'minin. Syuhada Uhud. Antum. Salafuna. Wa nahnu. Bil azari. Fa inna insyaallah. Bil iman. Wal Islam. Bikum. Lahiqun. Assalamualaikum. Ya asadallah. Wa asad Rasulillah. Assalamualaikum. Ya amma Rasulillah. Sayyidina Hamzah. Bin Abdul Muttalib. Assalamualaikum. Ya Abdullah. Ibnu Jahsin. Assalamualaikum.
alaika. Assalamualaikum. Ya Mus'ab Ya Mus'ab bin Umair. bin Umair. Salamun Assalamualaikum. alaikum bima sabartum Bima sabar fa ni'mah wa ni'mah. uqbadar. Yaghfirullahu Firullahu lana lana wa lakum wa lakum birahmatika birahmatika ya akramal akramin ya akramal wa birahmatika wa birahmatika ya arhamar rahimin. ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Fatihah satu kali lagi khususkan kepada keluarga kita, nenek datuk kita yang telah mendahului kita pulang ke hadapan Allah di tempat yang sangat mubarakah ini. Semoga mereka diampuni dari segala dosanya, arwah mereka ditempatkan di surga. Amin ya rabbal alamin. Bi hurmatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Fatihah satu kali lagi khususkan kepada keluarga kita, anak cucu kita yang mana pagi hari ini telah kita tinggalkan. Semoga mereka dijadikan sebagai anak yang soleh dan solehah dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbakti kepada kedua orang tua dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi hurmatil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka